Anak-anak, apakah pernah mendengar bunyi balon meletus? Pasti bising. Suaranya keras, bisa didengar semua orang. Bagaimana kalau mendengar guru mengajar, teman bercerita, atau teguran orang tua? Apakah bisa terdengar jelas tanpa memperhatikan? Apa bedanya kita mendengar dan mendengarkan? Oh, Barham tahu maksud pertanyaan Mama. Terhadap firman Tuhan, kita harus mendengarkan, memperhatikan, atau menyimak dengan cermat. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan tentang strategi seorang juru minuman Raja Artasasta dalam membangun kembali kota Yerusalem. Teman-teman dengarkan baik-baik ya. Shalom semua, kita kembali lagi di dalam renungan kita pada hari ini berpetualangan dalam kerajaan Allah dengan tema pemulihan kota Allah. Diambil dari Nehemia pasal 2 ayat 11 dan hingga pasal 3 ayat 22. Silahkan membaca Alkitab kalian kalau ada memiliki Alkitab yang bisa kalian baca ya anak-anak. Baik, sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan, biarlah sekali lagi Engkau menolong kami untuk dapat mendengarkan renungan ini dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memimpin anak-anak yang mendengarkannya agar mereka terus mengalami pertumbuhan hari demi hari dan hidup makin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adalah seorang yang bernama Nehemia. Ia bekerja sebagai juru minuman raja. Posisi juru minuman raja ini anak-anakku adalah satu posisi yang sangat tinggi pada waktu itu. Karena apa? Karena dia haruslah seorang yang dapat dipercaya untuk membawa makanan atau minuman kepada raja. Nehemia bekerja di bawah Raja Artasasta. Walaupun ia tinggal jauh dari negaranya, tetapi ia selalu memantau nasib dari teman-teman sebangsanya yang ada di negeri Israel. Nehemia ketika mendengar kabar bahwa teman-teman sebangsanya mengalami kesulitan, kesusahan yang luar biasa, maka dia menjadi sedih. Karena itu, Nehemia memohon kepada raja, kalau boleh raja mengizinkan, ya tuanku raja, izinkanlah hamba untuk kembali ke negeriku, untuk melihat teman-teman sebangsaku yang sedang dalam kesusahan. Ia melakukan puasa, dia berdoa kepada Allah supaya keinginannya terkabulkan. Dan Raja Artasasta kemudian mengabulkan keinginan dari Nehemia ini. Sehingga kemudian Nehemia berangkatlah dia sampai ke negerinya di Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Nehemia kemudian memanggil para pejabat dan penguasa di Yerusalem. Ia memanggil mereka, ia mengajak mereka untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun tembok Yerusalem yang rusak, yang sudah runtuh. Apa yang dilakukan oleh Nehemia, anak-anak? Pertama-tama, Nehemia berpidato. Dia berpidato untuk mengangkat semangat dari teman-teman sebangsanya yang dalam keadaan menyedihkan, yang sedang dalam keadaan putus asa, supaya mereka tidak patah semangat. Tapi mereka boleh kembali memiliki semangat untuk memperbaharui, membangun tembok Yerusalem. Yang kedua, setelah berpidato, Nehemia kemudian meminta para imam menahbiskan atau mendoakan pekerjaan itu sebelum dimulai. Nah, inilah pentingnya. Memulai segala sesuatu dengan doa, meminta rahmat daripada Allah. Lalu yang ketiga, mulailah bangsa Israel itu bekerja.
dan mereka mulai bekerja sama. Anak-anakku, mereka begitu sehati sekali. Mereka bekerja saling berdekatan. Mereka tidak mau berjauh-jauhan satu sama lain. Dan kalau ada yang susah, yang lain menolong yang kesusahan tersebut. Mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Nah, sama seperti kita di dalam satu keluarga Tuhan, maka di dalam satu keluarga, entah itu di keluarga kita atau di dalam gereja ataupun di sekolah kita. Ketika kita di dalam satu keluarga, kita melakukan usaha tetapi keluarga kita saling berjauhan, maka itu membuat kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Tetapi jikalau anggota keluarga itu saling berdekatan satu sama lainnya, saling mendukung, saling mendoakan, maka pekerjaan atau usaha itu akan cepat diselesaikan. Nah, anak-anakku, Nehemia berhasil menyatukan Israel. Mereka yang semula diolok-olok, dicemooh oleh bangsa-bangsa lain. Untuk apa mereka membangun kembali tembok Yerusalem, tembok Bait Allah itu? Untuk apa mereka melakukan itu? Mereka diolok-olok oleh orang Arab, orang Amon, dan oleh orang-orang dari bangsa yang lainnya. Tetapi mereka tidak peduli dengan olok-olokan itu. Mereka tidak mempedulikan ejekan-ejekan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Karena mereka percaya Allah akan membuat mereka berhasil. Mereka bekerja saling berdampingan. Alkitab mengatakan, anak-anak, mereka bukan hanya bekerja saling berdekatan, tetapi mereka saling berdampingan. Saling berdekatan dan saling berdampingan membuat mereka kuat dan tidak gampang dipecah belah. Demikian juga hidup kita. Jikalau kita mau berhasil di dalam seluruh pekerjaan kita, maka kita harus bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain. Bekerja sama dengan teman kita yang ada di sekolah. Bekerja sama dengan tetangga kita. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita tidak bisa melakukannya seorang diri. Kita harus bekerja sama dengan orang lain. Apapun yang kita lakukan, kalau kita bekerja sama, kita sehati dan sepikir, maka apa yang kita lakukan akan lebih mudah. Kiranya kalian juga boleh belajar dari makna firman Tuhan hari ini ya, anak-anakku, untuk selalu bekerja sama, berdampingan, sehati dengan orang lain. Jangan membuat masalah, jangan membuat banyak musuh. Tidak ada gunanya punya banyak musuh. Bukankah lebih enak kalau kita punya banyak teman daripada punya banyak musuh? Bukankah kalau kita punya banyak kawan, maka apa yang kita kerjakan akan cepat berhasil? Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar dari sikap Nehemia yang peduli dengan teman-teman sebangsanya. Kami juga boleh belajar dari sikap orang-orang Israel yang bekerja sama, yang sehati sepikir, yang saling memperhatikan, saling berdampingan, dan saling berdekatan satu sama lainnya. Kami pun kiranya menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjalankan perintah-Mu dan hidup berdampingan bersama orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih ya Allah. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat PDKA, baru saja
kita mendapat pengetahuan dan hikmat Tuhan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada hikmat duniawi. Maukah kalian menjadi seperti Nehemia yang merupakan tipe Kristus? Dia merendahkan diri, bekerja keras untuk memulihkan kehidupan umatnya. Sebenarnya, ketika seorang dipakai Tuhan, bukan berarti tanpa kesulitan serta diterima banyak orang, tapi Abraham mau menjadikan diri sebagai hamba anugerah Allah yang dipenuhi kebenaran Allah. Sampai di sini dulu uraian firman Tuhan. Lanjutkan membaca Nehemia pasal 4 untuk besok. Salam semuanya.